Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5-19. Saya beri tema keteguhan iman di tengah badai. Ayat kunci dari permenungan kita hari ini diambil dari ayatnya yang ke-5 sampai 6. Di sana tertulis demikian. Beberapa orang memuji keindahan bait Allah dengan batu-batu indah dan persembahan-persembahan. Yesus berkata, "Semua yang kamu lihat ini akan dihancurkan, dan tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus sementara berbicara kepada murid-muridnya di bait Allah Yerusalem tidak lama sebelum penyalibannya. Ucapan ini tertulis di dalam bagian Injil Lukas bab 21, nubuat tentang kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi oleh kerajaan Romawi, sekaligus tanda-tanda akhir zaman. Ayat 5-19 fokus pada peringatan akan penderitaan dan juga sekaligus panggilan untuk lebih tabah menghadapi apa yang akan terjadi. Di dalam ayat 5-7, mari kita lihat bersama, para murid itu kagum pada bait Allah. Dan Yesus menubuatkan kehancurannya. Bahkan mereka bertanya, kapan itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Ayat 8-11, Yesus memberikan peringatan supaya jangan tertipu. Ini peringatan yang pertama. Karena akan banyak muncul Mesias palsu. Akan ada perang, gempa bumi, kelaparan, ada wabah penyakit. Di dalam ayat 12-19 masuk kepada peringatan kedua, akan ada penganiayaan dan kesaksian. Para murid akan ditangkap, diserahkan oleh keluarga. Mereka akan betul-betul berhadapan dengan para penguasa. Dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Di ayat yang ke-13, Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita semua kata-kata dan hikmat yang tidak dapat ditentang. Ada yang dibenci bahkan dibunuh. Tetapi Yesus mengatakan tidak satu rambut pun dari kepalamu akan hilang, di ayat 18. Maka di ayat ke-19 mengajak kita bahwa dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat lebih dalam pada ayat 8-9, ada pesan firman Tuhan untuk kita supaya jangan panik atau ikut-ikutan nabi-nabi zaman sekarang, nabi-nabi yang muncul di media sosial, yang bukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran resmi gereja, tetapi mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Bahkan mereka menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka menampilkan diri
Mereka mencari panggung di sana, bahkan menjual nama Tuhan untuk kepentingan sendiri. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu hari-hari ini yang berkeliaran di media sosial. Belajarlah pada para pengajar iman yang benar. Para pengajar iman kekatolikan yang benar. Dan semoga kita tidak menjadi hamba media sosial yang pada akhirnya direcoki, bahkan iman kita goncang hanya karena pewartaan-pewartaan yang salah, yang tidak benar, pewartaan-pewartaan yang tidak mengedepankan kehadiran Allah dalam hidup kita. Pesan di dalam ayat 10-11 akan ada bencana alam, bahkan bencana politik. Itu semua akan terjadi dan sementara kita alami, sementara kita lihat, ketika mata kita terbuka menyaksikan apa yang terjadi lewat berita, entah berita media elektronik dan lain sebagainya, kita melihat situasi politik yang memanas. Tapi mari kita perhatikan juga situasi ekonomi. Ini bukan tanda akhir zaman, bukan. Bahwa segalanya akan terjadi, tapi ini bukan akhir zaman. Di ayat 12-15 digambarkan tentang penganiayaan, dan di sanalah kita tampil sebagai orang-orang yang memberikan kesaksian yang benar akan Kristus. Ada panggung kesaksian. Kita mau tampil sebagai orang-orang yang mau mengabarkan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah melawat diriku dan juga Bapak Ibu saudara-saudari. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dan di dalam ayat 16-18 di sana kita boleh merasakan dan boleh mengalami bahwa penderitaan, kejatuhan, masalah tetap ada. Tetapi ada perlindungan ilahi, itu sungguh nyata dalam hidup kita. Kita jatuh dan bangun, ada masalah demi masalah. Ada yang harus mengalami persoalan yang hidup yang berat, ada yang mengalami sakit. Tetapi perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan ada di sana. Maka pada akhirnya di ayat 19 kita diajak untuk memiliki ketekunan. Ketekunan, ketabahan berdiri di atas badai kehidupan yang adalah kunci keselamatan akhir itu. Bapak Ibu saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar hari ini. Kita mohon rahmat Allah supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, kuat, berdiri, bertahan, walaupun kita harus mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, kita belajar terus untuk mengandalkan Tuhan. Maka kita minta Yesus supaya Dia mengajar kita untuk tidak hanya terpesona oleh bait-bait megah dunia ini. Karir, harta, popularitas, jabatan. Karena suatu saat akan runtuh. Maka yang kita minta adalah kita diberikan hikmat untuk tidak tertipu. Keberanian untuk bersaksi di tengah dunia, dan ketekunan hingga garis akhir. Dan biarlah setiap badai hidup ini menjadi panggung kemuliaan bagi Tuhan, dan kita tampil untuk menyaksikan bahwa Allah itu sungguh baik atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menerangi dan memberikan kekuatan
untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.